Saudara, 13 Juli 2020. Ini adalah kuil atau gemak burung kuil, saudara. Nah, ini burung-burung ini bebas sekali terbangan di lingkungan ini, Masya Allah. Sebebas makhluk-makhluk yang luar biasa. Daun-daun gugur menjadi humus, sangat bagus untuk penyubur tanah. Ini bagaikan hutan, saudara. Di pagi setelah subuh ini nampak udara cukup enak, meskipun sudah mulai hangat karena memang musim panas, saudara. Saudara, ini tanah pasir yang tadi Anda lihat bahwa kelihatan hijau sekitaran itu adalah tanaman-tanaman itu adalah hidup di tanah seperti ini, tanah berpasir. Tanah berpasir ini tentu tidak ada rekatan sama sekali, tidak merekat antara komponen yang lain dengan yang lain. Dengan air tidak bisa merekat. Kalaupun ada air, basah, kemudian kering, hilang lagi. Begitulah, saudara. Pengikatnya, karena manusia diberi akal untuk memberikan ikatan kepada pasir itu terhadap yang lain, sehingga tanaman bisa tumbuh. Ada komponen air, ada pasir, ada pupuk organik, dan juga mengkombinasikan antara dedaunan yang jatuh dan juga rumput-rumput, potongan rumput yang jadikan kompos. Sebelahnya adalah sudah Anda menampakkan hijau. Inilah yang sudah diramu manusia untuk menjadikan sesuatu yang seperti ini, yang sudah dimodifikasikan, sudah ditemukan, yang dipertemukan oleh seseorang untuk melakukan hal ini. Namun semua itu komponen itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita untuk berpikir untuk bagaimana menggabungkan itu, dan manusia yang berhasil menggabungkan itu adalah manusia yang berpikir. Wah, nampak seperti hutan mini, saudara. Seperti ini. Ini bunganya kalau bulan Desember musim dingin sangat bagus sekali ini, saudara. Di tanaman yang kecil-kecilnya, yang besarnya ini, saudara. Ini kalau musim dingin bunganya harum. Saudaraku sekalian, tadi kita melihat bahwa burung-burung gemak bebas berkeliaran. Dengan ada manusia di sekitarnya, tidak merasa terganggu, mereka merasa nyaman. Menanggapi video saya sebelumnya yang telah saya unggah, bahwa saya pernah memberikan kata-kata bahwa tidak perlu memiliki profesi, jadilah manusia bebas. Yang saya maksud adalah jadilah manusia bebas seperti halnya burung-burung tadi, kuil tadi, yang dimana tidak diberi makanan oleh siapapun, tapi dia mencari sendiri, pagi mencari, seperti itu. Dia dapat rezekinya masing-masing. Kembali kepada diri kita bahwa manusia di era modern ini, setelah manusia diberikan profesi yang untuk bekerja di suatu perusahaan, sehingga dia benar-benar bisa mendapatkan sesuatu penghasilan daripada profesi itu sendiri. Maka kemarin itu saya mengatakan demikian, bahwa profesi tidak penting, yang penting adalah jadi manusia yang bebas. Ya, itu masuknya itu sebenarnya tidak seperti itu, saudara. Itu adalah
perbandingan ekstrim aja untuk membenturkan antara ini supaya kita bahwa bisa melihat di mana diri kita ini dan siapa diri kita ini. Maksud saya begitu. Maksud saya ya, profesi itu penting juga. Artinya begini, karena harus ada sebagian manusia yang memiliki profesi, karena di dalam suatu negara itu butuh keamanan, diperlukanlah namanya polisi untuk keamanan sosial, itu penting. Kemudian suatu industri butuh tenaga kerja manusia untuk menghasilkan suatu produk yang digunakan oleh manusia. Itu juga penting. Ya, saudara, ini kucing, saudara. Wah, ini kucing liar, saudara. Tidak ada yang beri makan, saudara. Tapi dia mencari makan dari menerkam burung. Dia siap menerkam. Tapi kucing-kucing saya yang di rumah ini manja sekali. Kalau tidak saya kasih makan, dia menangis. Saya keluarin nangis, takut. Ini bagaimana betapa tenangnya ini anaknya ini. Wah, ini karena dia sudah terlatih, saudara. Sudah terlatih menjadi kucing yang memang dia bisa, ya ini ya, setelah deketin baru berjalan. Tenang dia. Makan apa nanti, rezekinya apa nanti, dia tak peduli. Lah, manusia diberikan akal untuk itu, maka pantasnya lah kita tidak harus menggantungkan sepenuh hati untuk profesi pendapatan kita kepada profesi yang berkaitan dengan sistem, karena sistem bisa aja rusak, saudara. Maka yang itu saya maksud. Jadi kita mencintai profesi itu harus, karena namun demikian mencintai pekerjaan itu harus. Tapi kalau mencintai profesi yang ada di dalam sistem itu terlalu berlebihan, maka yang terjadi adalah tidak baik. Tidak baiknya bagaimana? Ya, untuk mempertahankan profesi tadi, misalnya untuk mempertahankan bekerja di perusahaan, misalnya supaya tidak sehingga menjatuhkan kawannya, ya kan, untuk mendapatkan nilai baik dari atasannya sehingga dia harus menjatuhkan, mencoreng nama baik kawannya. Itu terlalu banyak model-model seperti itu, saudara. Itu namanya tidak profesional. Kalau sudah seperti itu, ya itu udah nggak benar, tuh, saudara. Jadi profesi itu ya dipandangnya sebagai sarana untuk ibadah apapun. Kalau sudah tidak cocok, tidak sesuai dengan hati nurani, ya jangan lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani. Manusia diberikan akal, common sense. Nah, itu juga ada bimbingannya di dalam tatanan beragama, dalam itu semua itu ada aturannya. Dalam agama Islam ada aturannya itu. Jadi jangan kita menjatuhkan orang lain, ya, mencoreng nama baik orang lain dan mencari pembenaran terhadap sesuatu. Tidak boleh. Itu saudara. Segala sesuatu kalau terlalu tidak baik. Terlalu mencintai profesi tidak baik, karena bisa menjatuhkan orang lain. Ada iklim yang tidak sehat. Terlalu mencintai istri juga tidak baik, karena bisa berbuat apapun, bisa main korupsi. Ya, betapa banyak itu pejabat-pejabat negara korupsi hanya untuk mendapatkan mencintai wanita dan sebagainya. Nah, ini saudara, kita menikmati pagi yang cerah. Di sekitar kita ada bunga-bunga putih dari rerumputan yang kadang orang menganggapnya tidak berguna. Tapi ya itulah, Allah menciptakan segala sesuatunya itu pasti ada manfaatnya. Meskipun rumput-rumput seperti ini
rumput teki dan sebagainya, mah ada manfaatnya. Rumput teki itu bagi orang yang maaf, ibu-ibu atau adik hilang, di sesuatu yang kita lihat, kita belajar melihat, kita belajar membaca dari alam sekitar, dari makhluk-makhluk yang atau tumbuhan yang telah diciptakannya. Nah ini saudara, ini daun apa saudara? Ini tidak ditanam saudara, tapi ini bertumbuh liar saja saudara. Tapi kok indah sekali, kok bagus sekali. Masya Allah. Saudara, ini pohon yang tumbuh kekar di sini saudara. Luar biasa saudara. Ini dulu tahun 2013 ada badai yang sangat luar biasa. Sepanjang sejarah saya melihat di sini ya, di RW sini, melihat bahwa badai sebesar itu. Pohon banyak yang tumbang, banyak yang rubuh. Ya, tiang listrik rubuh, jalanan tertutup, air tergenang di mana-mana, hujan badai. Itu kalau nggak salah November 2023, November 2013, saya masih ingat karena itu kejadiannya luar biasa. Belum pernah saya menyaksikan kejadian itu sebelumnya. Nah ini adalah tanaman yang tersisa yang luar biasa kokoh. Ini kalau di Indonesia semacam tanaman apa ini ya, tanaman beringin ya. Terus kayak gini nih kayaknya albasia, kayak sengon, semacam sengon, tapi nggak tahu sengon apa namanya nih. Saudara, suara bersautan saudara, ada suara gemak burung kut, suara jangkrik saudara. Ini sudah jam 6 pagi ini, jangkrik masih bunyi saudara. Ini tanaman kayak beringin saudara. Kucing dengan nyamannya, maaf saya mengganggumu ya, tidak bermaksud untuk mengganggumu, saya hanya mendengarkan suara jangkrik. Menyatunya antara tanaman dan pemukiman, manusia dan lingkungan menyatu saudara. Seharusnya perumahan itu menyatukan antara lingkungan, alam, dan manusia. Demikian saudara video kali ini, sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.